Masa depan Rafael Leao di AC Milan semakin tidak pasti. Di tengah persiapan menghadapi laga pembuka Serie A melawan Torino, winger asal Portugal itu tidak mengikuti sesi latihan dan dipastikan absen dalam pertandingan tersebut. Informasi ini dilaporkan Daniel Longo melalui akun @milanpost di X. Absennya Leao membuat peluang pemain muda Alpajo Cisse untuk tampil sebagai starter semakin terbuka, terutama karena kondisi Christian Pulisic juga masih diragukan menjelang kick-off. Situasi Leao semakin menarik setelah pemilik AC Milan Gary Carinali mengunjungi Milanello. Dalam kunjungan tersebut, Carinali disebut melakukan pertemuan empat mata dengan Leao untuk membahas masa depan sang pemain di San Siro. Kunjungan Carinali memang terjadi pada momen penting, yakni menjelang pertandingan pertama musim sekaligus di tengah periode krusial bursa transfer. Namun agenda tersebut tidak hanya berkaitan dengan persiapan tim, melainkan juga situasi Leao yang kini menjadi perhatian utama klub. AC Milan saat ini disebut sedang mencari klub yang tepat untuk menampung Leao. Ada indikasi bahwa klub dan sang pemain sama-sama mengarah pada keputusan untuk berpisah. Meski demikian, hingga kini belum ada kesepakatan konkret yang membuat transfer tersebut benar-benar terwujud. Jika Leao tetap bertahan setelah bursa transfer ditutup, pelatih Ruben Amorim harus kembali memasukkannya ke dalam skuad utama. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kondisi dan nilai pasar sang pemain, meski secara taktik dan teknis situasinya tidak mudah. Dengan demikian, AC Milan kini menghadapi situasi yang cukup jelas. Klub ingin menemukan solusi transfer untuk Leao, tetapi waktu terus berjalan. Jika tidak segera ada kesepakatan, Milan harus menghadapi kemungkinan mengintegrasikan kembali pemain Portugal tersebut ke dalam tim. Ruben Amorim menyiapkan perubahan besar untuk Alexis Saelemaekers pada musim ini. Pemain asal Belgia tersebut berpeluang tidak lagi menjadi bek sayap kanan, tetapi dimainkan lebih maju sebagai gelandang serang atau pemain nomor 10. Perubahan ini terlihat setelah Saelemaekers tidak banyak mendapat kesempatan bermain secara reguler selama pramusim. Padahal pada musim lalu bersama Massimiliano Allegri, ia menjadi salah satu pemain yang cukup sering masuk starting 11, terutama di posisi sayap kanan. Menurut Pietro Mazzara dalam editorialnya di Milan News, Amorim melihat karakter Saelemaekers lebih cocok untuk bermain di area yang lebih dekat dengan kotak penalti lawan. Keputusan itu diambil setelah Amorim dan stafnya mengamati sang pemain selama beberapa pekan terakhir. Saelemaekers memang memiliki kecenderungan untuk memotong ke dalam, melakukan kombinasi 1-2, serta mencari ruang di kotak penalti. Gaya tersebut dinilai lebih cocok untuk peran gelandang serang dibanding hanya bermain melebar dan mengirim umpan silang dari sisi lapangan. Bahkan saat masih dilatih Allegri, Saelemaekers kerap menunjukkan kecenderungan masuk ke area tengah dan menyerang kotak penalti dari sisi berlawanan. Hal itu menjadi salah satu alasan Amorim ingin memberinya kebebasan bermain lebih dekat dengan striker. Kedatangan Diego Moreira juga menjadi salah satu petunjuk perubahan ini. Dengan posisi bek sayap yang semakin penuh, Amorim memiliki alasan untuk mendorong Saelemaekers ke lini yang lebih depan. Perubahan tersebut juga memiliki tujuan taktis. Samuel Chukwueze berpotensi dimainkan sebagai fullback, tetapi kemampuan bertahannya masih menjadi perhatian. Menurut Mazzara, menempatkan Saelemaekers sebagai salah satu pemain di belakang Gonzalo Ramos bisa membantu memberikan keseimbangan ketika Chukwueze maju dari sisi pertahanan. Amorim tetap memiliki opsi untuk mengembalikan Saelemaekers ke posisi back jika dibutuhkan. Fleksibilitas pemain Belgia itu membuatnya masih bisa digunakan sebagai fullback kanan maupun kiri. Dengan perubahan ini, Saelemaekers berpeluang menjalani musim dengan peran yang berbeda total. Amorim tampaknya ingin memaksimalkan insting menyerang sang pemain, sekaligus memanfaatkan fleksibilitasnya untuk menjaga keseimbangan tim. Masa depan Santiago Giménez di AC Milan semakin jelas. Penyerang asal Meksiko itu kini berlatih sendirian dan tidak bergabung dengan skuad utama karena klub sedang berusaha menyelesaikan kepindahannya pada bursa transfer musim panas ini. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Giménez tidak mengalami cedera atau masalah kebugaran. Kondisinya bahkan disebut 100% fit. Ia berlatih terpisah murni karena situasi transfer. FC Porto menjadi klub yang paling dekat mendapatkan Giménez. Pemain asal Meksiko itu disebut sudah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Portugal tersebut. Namun negosiasi antara Porto dan AC Milan masih belum mencapai kesepakatan, bahkan dikabarkan telah terhenti.
Namun menurut Romano, pembicaraan kedua klub masih berlangsung dan Milan berharap kesepakatan bisa segera tercapai. Gimenez sendiri sudah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Porto dan siap pindah begitu kedua klub menemukan kesepakatan. Situasi ini menunjukkan bahwa AC Milan sudah tidak memasukkan Gimenez dalam rencana tim utama untuk musim depan. Manajemen memang ingin melepas sang striker, sementara Gimenez juga kini lebih terbuka untuk meninggalkan San Siro dibandingkan musim panas lalu. Masalahnya, minat dari klub lain belum sebanyak yang diharapkan Milan. Untuk saat ini, Porto menjadi tujuan paling realistis bagi Gimenez, tetapi kesepakatan antar klub masih harus diselesaikan. Dengan kondisi tersebut, Gimenez kini menjalani latihan secara terpisah sambil menunggu masa depannya diputuskan. Keputusan Milan untuk tidak memasukkannya ke dalam latihan tim utama juga menjadi tanda kuat bahwa karir Gimenez di San Siro tinggal menunggu waktu untuk berakhir. Aston Villa mulai mencari pengganti Ezri Konsa yang semakin dekat meninggalkan klub untuk bergabung dengan Arsenal. Bek AC Milan, Michay Tomori kini masuk dalam daftar target utama Unai Emery untuk memperkuat lini belakang. Menurut Gazzetta dello Sport, Tomori terbuka untuk pindah ke Villa Park dan lebih memilih Aston Villa dibanding beberapa opsi lain. Negosiasi antar kedua pihak juga sudah mulai berlangsung. Michay Tomori sendiri termasuk pemain yang diberitahu Ruben Amorim bahwa ia bebas mencari klub baru pada musim panas ini. Selain Tomori, Joseph Fofana juga disebut masuk dalam daftar pemain yang bisa meninggalkan Milan. Aston Villa diperkirakan akan bergerak lebih serius dalam beberapa hari ke depan. Milan disebut siap melepas Tomori dengan harga sekitar 10-15 juta euro. Ketertarikan Villa tidak terlepas dari situasi Konsa. Arsenal disebut telah menyepakati nilai transfer lebih dari 50 juta euro untuk bek asal Inggris tersebut. Arsenal membutuhkan tambahan bek setelah William Saliba dan Jurrien Timber diperkirakan absen dalam waktu yang cukup lama. Konsa juga dikabarkan sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan Arsenal dan kepindahannya diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini membuat Villa harus segera mencari pengganti di bursa transfer. Namun Aston Villa bukan satu-satunya klub yang mengincar Tomori. Juventus dan Coventry City juga disebut tertarik mendapatkan bek yang pernah memperkuat Chelsea tersebut. Dengan semakin dekatnya kepergian Konsa, persaingan mendapatkan Tomori pun mulai memanas. Aston Villa kini menjadi salah satu opsi paling menarik bagi Tomori, tetapi keputusan akhir masih menunggu perkembangan negosiasi dalam beberapa hari ke depan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.